فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin yang saya sampaikan tadi barusan adalah bahwa anak adalah nikmat dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak adalah amanah. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah apa artinya? Kullu haqqin lazimaka ada'uhu au hifdhuh. Ini amanah. Setiap hak yang wajib kamu jaga dan kamu tunaikan, itu namanya amanah. Maka anak adalah amanah, berarti harus kita jaga dan harus kita tunaikan dengan sebenar-benarnya. Apa amanah yang ada pada anak yang harus kita jaga, yang harus kita tunaikan? Yaitu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Apa itu fitrahnya? Fitrahnya adalah di atas tauhid. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Surat Ar-Rum ayat 30. Tegakkanlah wajahmu untuk beramal yang lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitratullah, itulah fitrah Allah Subhanahu wa taala, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Maka amanah yang ada di pundak orang tua, setiap orang tua menjaga anaknya selalu di atas fitrahnya. Apa fitrahnya? Di atas Islam, di atas pengabdian diri kepada Allah, penghambaan hanya kepada Allah, ketaatan hanya kepada Allah, di atas jauh dari kemaksiatan. Itu kewajiban orang tua dan itu hak anak, agar orang tuanya senantiasa menjaga anaknya selalu di atas fitrah. Dan ingat, apabila ada anak terjadi penyimpangan, yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelahnya bersabda, fa abawah yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka fa di situ faus sababiyah, maka sebab orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hati-hati ketika ada anak menyimpang, bukan hanya berpindah agama, tapi menyimpang dari ketaatan. Dia bermaksiat, pertama kali yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Dia melakukan kesyirikan, pertama kali yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengomentari hadis tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya, kata beliau, al-walidu mas'ulun an waladihi qabla al-waladi an au an walidihi. Orang tua bertanggung jawab atas anaknya sebelum anak dimintai pertanggungjawaban tentang baktinya kepada orang tua. Ya, berdasarkan hadis ini kata Umar bin Khattab, al-walid mas'ulun an waladihi qabla al-waladi an walidihi. Seorang orang tua
bertanggung jawab atas anaknya sebelum anaknya dimintai pertanggungjawaban tentang baktinya kepada orang tua. Bisa dipahami ini baik-baik? Jadi anak adalah amanah. Apa tadi pengertian amanah? Kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifdhuh. Setiap hak yang wajib bagimu untuk menjaganya, untuk penunaiannya. Nah, amanah yang ada pada anak yang kewajiban orang tua menjaganya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya sampai orang tua meninggal adalah anak tersebut di atas fitrah. Fitrah artinya di atas Islam, ketaatan, iman, tauhid, tidak syirik, sunnah, tidak bid'ah, taat, tidak maksiat. Itu kewajiban orang tua. Makanya saya pesan kepada setiap orang tua, ayo berprestasi di dalam mendidik anak. Dan ingat, ayah, ini yang di hadapan saya, para ayah, para bapak, ayah tugasnya bukan hanya sekedar menyediakan sandang pangan. Salah satu tugas ayah juga adalah memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, adab-adab keislaman. Salah satu tugas ayah juga al-amiru bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Salah ketika seorang ayah mengatakan kepada istrinya, urus nu anakmu, nasihati dia. Salah. Yang pertama kali wajib menasihati kita sebagai seorang ayah, karena kita pemimpin. Saya punya pesantren. Anak-anak santri kadang-kadang dia ketika di halaqah tahfidz pandangannya kosong, kemudian malas-malasan, tidak ada prestasi. Anak-anak seperti ini tidak boleh kita marahin, tapi kita dekati. Ada apa nak? Kenapa? Salah satu jawaban yang paling banyak adalah, saya melihat bapak saya saat di rumah sibuk sendiri, tidak pernah kita ngobrol, sibuk sendiri baik dengan HP-nya, tidak pernah kita ngobrol, duduk bareng lama. Saya ingin ada seorang ayah yang bisa saya curhat kepadanya. Dan ingat, kadang-kadang gara-gara tanpa sentuhan ayah, anak-anak di pesantren bisa masuk ke dalam jaring LGBT. Kenapa? Kakak kelasnya yang care sama dia, ngobrol sama dia, ngelus-ngelus dia, akhirnya terjadilah hubungan yang terlarang. Salah satu sebabnya di rumah dia jarang dibicarai oleh orang tuanya. Jangan termakan dengan media sosial, bahwasanya ayah dekat dengan anak perempuan, sedangkan ibu dekat dengan anak laki-laki. Salah. Yang paling pertama kali bertanggung jawab adalah seorang ayah. Rasulullah SAW menyatakan, ar-rajul ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang suami dan bapak yang pertama kali bertanggung jawab. Dia yang paling berhak untuk duduk bareng dengan anak-anaknya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jadi keliru, rubah cara sebagian orang tua, terutama bapak-bapak, mengatakan kepada istrinya, nasihati tuh anaknya, saya sudah capek nyari duit buat sandang pangan, kamu tugasnya sekarang nasihatin anak. Enggak, anak kita butuh sentuhan seorang ayah. Anak kita butuh sentuhan seorang ayah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik bahwasanya anak adalah amanah yang harus dijaga oleh orang tua. Dan apabila ada orang tua yang tidak amanah,
orang tua pengkhianat, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih kelak di hari kiamat. Ini poin selanjutnya. Jadi tadi saya sudah beberapa poin menjelaskan. Yang pertama, pentingnya tema muamalah. Jangan sampai satu dosa dalam urusan muamalah menghapuskan pahala-pahala yang berlipat-lipat. Wailun lil wahadat yukhliknal asyarat. Yang kedua yang saya sebutkan, tema ini adalah tema yang berkaitan dengan kewajiban orang tua berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tua adalah yang paling bertanggung jawab atas anaknya di hari kiamat di hadapan Allah, sebelum anaknya bertanggung jawab atas baktinya kepada orang tuanya ketika di hari kiamat ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga yang sudah saya sampaikan adalah anak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering berfirman tentang fabasyarnahu bighulamin halim wa wahabna lahu ishaq. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman tentang beliau, kami berikan kabar gembira, anugerah yang menggembirakan untuk Ibrahim alaihissalam setelah 86 tahun dengan anak laki-laki yang sangat penyabar, Ismail alaihissalam. Wa wahabna lahu ishaq, kami berikan anugerah kepada Ibrahim Ishaq. Maka para ikhwah, anak adalah nikmat, anugerah, pemberian yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan pasti dimintai pertanggungjawaban. Siapkan itu. Ini yang ketiga yang sudah saya sampaikan. Yang keempat, anak adalah apa? Amanah. Amanah adalah setiap hak yang harus dijaga dan ditunaikan dengan maksimal. Maka anak adalah amanah, dan amanah yang ada pada anak yang wajib dijaga oleh orang tua adalah anak tersebut di atas Islam, di atas iman, di atas ihsan, di atas ketaatan tidak maksiat, di atas keislaman tidak kekufuran, di atas tauhid tidak kesyirikan, di atas sunnah tidak bid'ah. Dan ini berlaku untuk semua anak, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Makanya keliru sebagian orang tua ketika anak perempuannya sudah menikah kemudian dia katakan selesai tanggung jawab. Enggak. Perempuan yang sudah menikah tetap dia harus menjaga anaknya agar tetap di atas fitrah meskipun sudah bersuami. Meskipun sudah bersuami. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Poin yang kelima yang ingin saya sampaikan, yang sekarang saya sampaikan adalah orang tua pengkhianat yang tidak amanah. Kebalikan dari amanah adalah khianat. Orang tua pengkhianat sangat diancam dengan siksa yang berat. Apa siksanya? Tidak mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masuk surga, mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala saja tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamut yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah." Dalam lafaz riwayat Bukhari, illa lam yajid raihatal jannah. Tidak ada seorang hamba diberikan kewenangan oleh Allah untuk mengurus orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Pada hari hamba ini meninggal dalam keadaan dia ghashin. Ghash artinya penipu, pengkhianat. Dan
Hati-hati menjadi orang-orang tua yang pengkhianat terhadap anaknya, menipu anak-anaknya. Orang-orang seperti ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali haramallahu alaihi jannah, kecuali Allah akan haramkan atasnya surga. Dalam riwayat yang lain, Allah akan haramkan atasnya bau wangi surga. Padahal antara dua lafaz ini sangat berbeda. Surga, ya zat surganya. Bau wangi surga bisa dicium dari 500 tahun perjalanan. Berarti sangat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah. Maka hati-hati, jangan menjadi orang tua pengkhianat. Jujur saja, saya asalnya ingin kasih tema dengan ini, orang tua pengkhianat, tapi kayaknya seperti sangar sekali. Ya, hati-hati. Makanya saya kasih tema orang tua bertanggung jawab. Jangan sampai menjadi orang tua yang pengkhianat. Apa contohnya orang-orang tua yang mengkhianat? Memberikan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut anaknya lalai dari ketaatan, anaknya lalai dari tauhid, anaknya lalai dari sunnah, anaknya lalai dari Islam, anaknya lalai dari iman, anaknya lalai dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara pemberian orang tuanya. Saya kadang sedih pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang anak-anak kadang baru umur 4 tahun, 5 tahun sudah dikalungi oleh orang tuanya HP. Yang dengannya dia sangat bergantung kepada HP tersebut, dikalungi. Kemana-mana bawa. Mau makan dia main, di masjid dia main, sampai mau tidur dia main bahkan. Dan ini dinasihatkan di zaman sekarang oleh Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Dan seakan-akan fenomena ini beliau tahu. Dan beliau di Arab Saudi, kita di Indonesia. Seakan-akan fenomena ini juga sudah sampai di sana. Ada sebagian orang yanam alal jawal, tidur dengan melihat HP. Orang-orang rumahnya, istrinya, anak-anaknya lalai dari amanah, lalai dari fitrah, lalai dari ketaatan, lalai dari kewajiban, puasa, dan seterusnya. Maka berat para ikhwah. Ini urusannya akhirat. Ya, urusannya akhirat. Dan ingat, anak adalah, ini poin yang selanjutnya, anak adalah pencontoh paling mahir, dan yang dicontoh adalah orang tuanya sebelum orang lain. Anak adalah pencontoh paling mahir, dan disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 33-34. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Imran wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah mengutus Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran menjadi para rasul untuk alam semesta. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Ini konsepnya. Ini pondasi dasarnya, cara berfikirnya. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan akan mengikuti pokok dari keturunannya. Kalau bahasa Indonesianya, pohon buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Coba perhatikan penafsiran dari Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau ketika menafsiri dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, keturunan akan mengikuti pokok keturunannya. Ai hasalat tanasub wat tashabuhu bainahum fil khilqati wal akhlaqil jamilah. Akan terjadi di antara anak dan orang tua
di antara keturunan dan pokok keturunannya kesamaan, kesesuaian di dalam bentuk rupa dan akhlak yang bagus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga, wa min abaihim wa ikhwanihim wa dzurriyyatihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dan dari orang tua mereka, saudara mereka, keturunan mereka, wajtabainahum, maka kami pilih mereka dan kami berikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Asal pondasi berfikirnya adalah anak menuruti orang tua. Orang tua yang saleh akan dilihat oleh anaknya. Orang tua yang selalu di atas fitrah, maka niscaya anaknya di atas fitrah. Kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi, dan takdir Allah penuh hikmah, seperti yang terjadi kepada Nabi Nuh